Pengumuman penting untuk seluruh KPM BPNT yang belum cair-cair sampai hari ini. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Apakah sudah dihapus dari peserta penerima BPNT? Simak dan dengarkan baik-baik. Nah, jadi bagi siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, jika sampai hari ini bantuan BPNT tahap keduanya sebesar Rp400.000 belum cair, harap sabar terlebih dahulu ya, karena pencairannya itu secara bertahap. Nah, karena yang diurus itu banyak ya teman, sebanyak 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Nah, jadi untuk penerima BPNT itu lebih banyak daripada bantuan PKH ya teman-teman. Nah, penerima PKH saja ada 10 juta KPM. Sementara untuk penerima BPNT ada 18,8 juta KPM. Nah, maka dari itu memprosesnya itu butuh waktu ya teman-teman. Jadi tidak mungkin cair bersamaan dalam satu hari. Nah, bahkan pada aplikasi 6NG pun sampai saat ini keterangan setiap KPM BPNT itu masih banyak yang berbeda ya teman-teman. Ada yang sudah SPM, ada yang sudah SI, bahkan ada juga yang ada keterangannya itu masih SP2D. Nah, jadi setiap orang bisa berbeda-beda jadwal ya. Nah, maka dari itu tidak perlu terburu-buru bolak-balik ke ATM ya untuk mengecek bantuannya. Karena semuanya secara bertahap dan butuh proses ya teman-teman. Nah, kalian tinggal bersabar saja ya teman-teman dan berdoa semoga lancar dan secepatnya dicairkan. Nah, sementara untuk bantuan BPNT yang melalui kantor pos Indonesia sampai hari ini itu masih statusnya SPM ya teman-teman di aplikasi 6NG. Jadi belum ada perubahan lainnya ya. Nah, karena statusnya itu masih SPM, jadi ditunggu saja ya. Nah, kemudian untuk bantuan PKH tahap kedua yang lewat kartu KKS Merah Putih kemungkinan bisa saja terjadi sekitar akhir bulan Maret ya teman-teman, atau di bulan April menjelang Lebaran tiba ya teman-teman. Nah, sebab yang lewat kartu KKS Merah Putih itu alokasinya adalah PKH tahap kedua ya, yang diprosesnya yaitu alokasi bulan Maret April 2024. Nah, sedangkan untuk PKH yang lewat kantor pos Indonesia juga mesti membutuhkan waktu ya teman-teman, dan harus sabar ekstra. Nah, sebab pencairannya adalah 3 bulan sekali ya teman-teman. Nah, jadi untuk PKH tahap kedua yang melalui kantor pos Indonesia kemungkinan pencairannya ada di akhir bulan April atau di bulan Mei nanti ya teman-teman. Nah, itu sebuah kemungkinan saja ya teman-teman yang bisa kita prediksi. Namun bisa saja nanti ada perubahan ya. Apakah itu lebih cepat ataupun lebih mundur? Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Nah, kemudian ada lagi informasi yang terakhir untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Nah, untuk BLT mitigasi risiko pangan ini sesuai pernyataan dari Menteri Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini akan dicairkan menjelang bulan puasa tiba ya teman-teman, dan akan dicairkan kepada 18,8 juta KPM yang berasal dari penerima program sembako atau BPNT. Nah, jadi untuk KPM BPNT ini insya Allah akan dapat bantuan BLT mitigasi risiko pangan ya teman-teman. Nah, jika datanya diambil dari penerima BLT El Nino di tahun 2023 kemarin, kemungkinan yang kemarin dapat BLT El Nino akan dapat lagi ya BLT mitigasi risiko pangan ini sebesar Rp600.000. Nah, namun mengingat saat ini Kemensos sedang memproses penyaluran bantuan BPNT, jadi ada kemungkinan untuk BLT mitigasi risiko pangan ini akan dicairkan di pertengahan bulan Maret nanti ya teman-teman, atau di bulan puasa. Nah, kita berdoa saja semoga lancar dan secepatnya diproses ya. Nah, yang penting bantuan BLT mitigasi risiko pangan tersebut bisa cair sebelum Lebaran tiba ya teman-teman.
Nah, itulah informasi terkait pencairan bantuan sosial PKH, BPNT, dan BLT mitigasi risiko pangan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.